Kami Bang Goden, penelpon kita semua mengapresiasi dari usaha kayak ini untuk melihat dan memeriksa apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Antasari sendiri. Dan kita tahu bahwa di editorial juga ditulis banyak pengabaian yang dilakukan seakan-akan dilakukan oleh hakim ya, mulai dari pesan pendek yang tidak terbukti, bahkan juga kaliber senjata yang digunakan. Dan yang terakhir adalah baju Nasruddin yang sampai sekarang juga tidak bisa dihadirkan oleh Zero Sinaga, seperti itu. Sulit memang untuk melihat bahwa kasus ini sepertinya tanpa rekayasa. Memang hakim kita sadari bahwa juga ada tekanan untuk menjatuhkan vonis ini. Tentu pertama-tama kita harus katakan bahwa kita berasumsi hakim sudah mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya. Meski demikian, kita menilai sesuatu yang sudah terjadi berdasarkan apa yang diadukan oleh pengacara Antasari kepada Komisi Yudisial. Karena kita juga tidak boleh masuk kepada materi putusan. Nah, memang di dalam apa yang diadukan itu sangat telanjang pengabaian sejumlah fakta. Baju misalnya sampai putusan di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, baju yang dikenakan korban sampai saat ini tidak tahu di mana baju itu. Bagaimana misalnya orang menilai bahwa memang benar seperti itu adanya. Kemudian tentang peluru, bahkan ketika ahli forensik mengatakan dipaksa untuk mengubah apa yang mestinya harus ditulis di dalam visumnya dia, tidak juga menjadi pertimbangan di ruang sidang. Nah, kita hanya bisa masuk dari kode etik yang tadi saya sebutkan di poin ke-10, profesionalitas hakim. Hakim mestinya mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Tentu di dalam praktek tentang profesionalitas itu adalah tidak sekali-sekali mengabaikan fakta atau fakta yang ada di persidangan. Ketika hakim mengabaikan fakta di persidangan, langsung atau tidak langsung, tentu kita berkesimpulan atau orang mengambil persepsi bahwa memang Antasari dikerjain di ruang sidang. Karena tadi, seperti yang dikatakan Pak Mahfud, kita menganut sistem hukum yang lain dari yang lain memang. Bahwa hakim itu seperti Tuhan, dia tidak mengenal salah, itu hukum kita. Ya kita harus patuh pada itu. Sebelum tadi diusul Pak Arif ini bisa diterima di sini, kita tetap menggunakan sistem interkontinental, bukan Anglo-Saxon. Jadi memang sepanjang sistem yang kita pakai seperti itu, ya kita harus menghormatinya. Tentu kalau ingin berubah, ya harus bicara di Senayan. Saat ini yang saya ketahui bahwa Komisi 3 sedang menyiapkan perubahan undang-undang pokok kehakiman, juga undang-undang komisi yudisial dan undang-undang pemberantasan korupsi, komisi pemberantasan korupsi. Akan tetapi lagi-lagi harus kita katakan bahwa apa yang sedang disiapkan di Komisi 3 itu terbetik kesimpulan ada upaya pelemahan-pelemahan terhadap lembaga atau institusi yang dilahirkan setelah reformasi. Bisakah mungkin yang disusulkan oleh Pak Arifin mengawinkan antara interkontinental dengan Anglo-Saxon, seperti menghadirkan juri untuk kasus-kasus extraordinary? Ya justru itu, apakah bisa atau tidak itu tergantung di Senayan. Tentu kita berharap para anggota DPR bisa lebih arif melihat persoalan ini. Karena memang harus kita akui juga, hakim itu juga manusia. Hakim kan juga manusia. Misalnya kalau dalam kasus Antasari banyak sekali analisis yang menunjukkan bahwa hakim di dalam mengambil keputusan itu berada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Nah, apakah karena tekanan yang luar biasa itu sehingga terkesan sekali bahwa mereka tidak profesional di dalam mengambil keputusan, seperti pengabaian tadi, pengabaian alat bukti. Nah, inilah yang mau dibuktikan oleh Komisi Yudisial. Sebelum Komisi Yudisial mengambil keputusan, tentu kita tetap beranggapan bahwa para hakim ini baik-baik. Sudah memutuskan dengan seadil-adilnya. Hasil keputusan Komisi Yudisial, dia tidak bisa memberi vonis langsung. Menurut mekanisme pasal 22 itu, putusannya itu beserta rekomendasinya
apa yang dihasilkan, apa rekomendasinya, disampaikan kepada Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Presiden dan DPR. Nah, Mahkamah Agung lah yang berwenang memberikan sanksi kepada hakim. Apa sanksinya? Banyak sekali keputusan atau rekomendasi Komisi Yudisial yang lalu-lalu maksud saya hanya menjadi masan kertas, tidak dilaksanakan di Mahkamah Agung. Mampukah mungkin nanti Mahkamah Agung juga mampu menahan tekanan yang diperkirakan terjadi pada hakim-hakim di pengadilan di bawah itu? Justru itu terlihat tampaknya saat ini ada semacam resistensi untuk menyentuh para hakim ini. Nah, kita berharap dengan dengan tekanan publik, kita menginginkan peradilan yang independen, yang bebas dari intervensi, dan yang paling penting hakimnya profesional. Profesionalitas hakim itu harus dilihat dari bagaimana dia memutuskan. Kalau sangat terang benderang misalnya fakta-fakta itu diabaikan, apakah akal sehat kita bisa menerima itu? Ini persoalannya, bukan persoalan memutuskan berdasarkan hati nurani, tetapi apakah keputusan yang diambil itu profesionalitas atau tidak. Ketika tidak profesionalitas, mestinya ada lembaga yang mengawasi perilaku hakim. Lembaga itu Komisi Yudisial. Ya. Tantangan menjadi hakim adalah dua, mungkin untuk menjatuhkan sebuah vonis, uang atau tekanan yang lebih besar. Apakah memang Komisi Yudisial juga sudah para hakim juga sudah disiapkan dengan begitu profesionalnya untuk menghadapi dua godaan tersebut, uang dan tekanan? Mestinya kalau para hakim itu berpegang teguh kepada kode etik yang dihasilkan pada tahun 2009, mestinya tidak bisa membebaskan diri dari segala tekanan maupun pengaruhnya. Karena misalnya berperilaku adil, berperilaku jujur, banyak sekali bagaimana menerapkannya. Bahkan hakim itu dia tidak boleh memutuskan atau menjadi hakim suatu perkara ketika misalnya ada hubungan baik dengan para terdakwa, para pihak. Demikian juga dia tidak boleh menerima tamu, sampai seperti itu diatur di dalam kode etik tersebut. Ada mekanisme yang jelas mengatur supaya tidak ada intervensi. Tetapi lagi-lagi harus kita katakan hakim ini manusia juga, atau hakim asmun juga bisa menerima suap. Ini fakta-fakta yang berbicara ya. Iya, Bang Boris, bagaimana mekanisme selanjutnya jika nih saya baru berandai-andai, kita berarti jika memang terbukti kayak menemukan ada pelanggaran kode etik terhadap hakim, apa yang terjadi dengan hakim? Kemana akan hakim juga diadili? Ya, seperti yang tertera di dalam pasal 22 Undang-Undang 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, apapun yang diputuskan oleh Komisi Yudisial bentuknya rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Apakah rekomendasi dari Komisi Yudisial dilaksanakan atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan fakta selama ini, banyak sekali rekomendasi Komisi Yudisial yang diabaikan di Mahkamah Agung. Itu fakta. Apakah nanti Mahkamah Agung mengambil sanksi atau tidak atas apa yang ditemukan oleh Komisi Yudisial, nanti kita lihat. Bagaimana pengaruhnya dengan misalnya tekanan publik? Kita ingat bahwa waktu kasus Didi Chandra juga ada suara publik yang begitu menginginkan tidak terjadi kriminalisasi terhadap KPK. Apakah suara publik kali ini pun bisa dipertimbangkan oleh hakim, atau memang hakim harus sangat independen, tidak juga memperhatikan bagaimana situasi yang terjadi? Tekanan publik tentu hakim tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan tekanan. Itu tidak boleh. Karena itu hakim itu sama seperti Tuhan ya. Jadi dia tidak boleh dipengaruhi oleh apa dan siapapun. Itu teorinya. Karena dia mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya. Logis ya dia mengambil keputusan. Akan tetapi terhadap kasus Antasari setelah diputuskan, ketika publik melihat ada keganjilan di dalam pengambilan keputusan, mestinya apa yang dirasakan oleh publik itu sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukan, itu yang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, apa yang dilakukan oleh pengacara Antasari sudah benar, melaporkan ke Komisi Yudisial, karena memang jalurnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sekarang dengan memeriksa sejumlah saksi dan para pihak, dan pada akhirnya juga akan memeriksa para hakim, tentu semua ini di dalam koridor Undang-Undang 22 tahun 2004. Bahkan di dalam undang-undang itu jelas dikatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh Komisi Judisial tidak boleh mempengaruhi kemandirian hakim. Justru keputusan atau apa yang dilakukan oleh Komisi Judisial harus memperkuat kemandirian hakim di dalam mengambil keputusan. Harus memperkuat ya, bukan malah melemahkan. Bukan melemahkan ya. Baik, Bang Godin, kita sudah ada penelpon. Mari kita sapa dulu penelpon berikutnya, Pak Mustakun. Selamat pagi, Pak Mustakun. Ya, Pak Mustakun dari NTB, selamat pagi. Iya, selamat pagi Metro TV. Pagi, silakan Pak Mustakun. Iya, saya pertama menyampaikan ucapan salut kami di Dompu NTB pada upaya Komisi Judisial menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim. Kami di Dompu NTB benar-benar mendukung KY untuk membongkar ruang gelap kasus Antasari. Ya. Kasus Antasari hanya salah satu dari sekian banyak kasus di Indonesia yang belum terangkat di media dan bahkan juga belum dilaporkan ke KY bagi yang memang belum melaporkan. Saya melihat 10 kejanggalan pada kasus Antasari itu memperlihatkan bahwa hakim sebenarnya tidak menjatuhkan vonis berdasarkan nurani karena jauh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan itu tentu menyangkut perilaku hakim. Kemudian di Dompu banyak juga kasus-kasus yang mirip ruang gelap kasus Antasari tanda kutip. Seperti di daerah kami Metro TV di Dompu NTB, kasus pengadaan tanah untuk proyek perumahan PNS. Jelas-jelas faktanya terungkap dalam persidangan kalau mantan Bupati Dompu saat itu menerima uang 1,4 miliar, namun fakta ini tidak mampu menyeret mantan Bupati Dompu. Kemudian dengan adanya kami dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat, terus kami merasa ada harapan baru. Ternyata dengan keberanian KY membongkar ini, mudah-mudahan di daerah-daerah juga mendorong masyarakat untuk memberikan laporan pada KY. Dan kami juga minta dukungan dari Metro TV, media yang konsen terkait dengan persoalan-persoalan di Indonesia, untuk juga menyediakan Metro TV di daerah. Jangan hanya kasus Antasari, kan ada sekian banyak kasus ruang gelap kasus Antasari di daerah-daerah. Terima kasih Metro TV. Terima kasih banyak Pak Mustakun dari NTB yang juga sekaligus menceritakan kasus yang terjadi di daerahnya. Telepon berikutnya Pak Agung dari Sulawesi Selatan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Pagi. Pak Agung, mohon maaf sebelum... tapi dari Sulawesi Barat, Mamuju. Oke, dari Subar ya. Begini, silakan Pak. Mengenai masalah Antasari, sudah dari awal saya katakan bahwa kasus Antasari ini sesuai dengan kebetulan saya di Direktur Eksekutif LSI Indonesia Bersatu, memantau pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM. Jadi Antasari, dalam kasus Antasari, saya melihat di sini lebih besar politiknya, ya, politik dan kepentingan. Sehingga saya sependapat dengan abang tadi mengatakan bahwa ini ada tekanan, ya. Jadi tekanan itu harus kita perjelas. Tekanan kepentingan pribadinya atau kepentingan politiknya. Nah, saya melihat di sini dua kepentingan yang ditekankan dalam kasus Antasari, melihat sudah berapa banyak orang-orang yang ditangkap oleh Antasari dalam kasus korupsi, sehingga saya melihat di sini bahwa kami melihat dari kawasan timur akan dibenturkan, ya. Antasari dibenturkan dengan kepentingan politik. Ya, sehingga orang-orang yang berpolitik di sini yang banyak sudah korupsi, mereka sudah ketakutan. Ya, nah di sini pun ada tekanan kepada Mabes Polri, ya, kepada oknum-oknum penyidik, ya, bagaimana supaya Antasari ini bisa dibebaskan dalam penjara. Nah, saya mengusulkan pada saat itu kepada pihak, ya, yang pihak Metro TV maupun TVB pada saat itu, supaya oknum-oknum penyidik, ya, sekarang ini kembali periksa. Ya, jadi kita tidak menyalahkan hakim yang memutuskan, ya. Saya kembali kepada penyidik, ya. Penyidik harus penyidik, ya. Jangan ada tekanan. Baik. Ya. Ini yang saya sampaikan kepada Metro TV pada pagi hari ini, semoga ya. Mabes Polri mendengar suara saya, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Semangat sekali Bapak dari Sulbar. Nanti kita akan bahas kembali pendapat Anda. Dan penelpon berikutnya Pak Santoso dari Bogor. Selamat pagi Pak Santoso. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Santoso. Begini ya, masalah Antasari ini memang harus dituntaskan.
saya setuju apa yang dilakukan oleh media ini mengangkat masalah ini. Nah, memang di era reformasi ini pemerintah sudah berupaya untuk menegakkan supremasi hukum. Namun demikian, namanya mafia hukum ini sekarang masih banyak berseliweran. Ya, saya menyarankan kalau perlu ada reformasi hukum. Kenapa saya katakan harus ada reformasi hukum? Karena hukum yang kita miliki sekarang ini juga masih hukum zaman bahula, saya pikir gitu. Nah, apa yang dilakukan KY saya kira sudah benar. Saya setuju itu. Langkah yang dilakukan KY sudah benar. Nah, untuk itu saya berharap masalah hukum seperti kasus Antasari ini harus diproses sesuai dengan proses hukum yang benar. Ya. Jadi keadilan dan kebenaran itu memang tipis. Namun demikian harus dikedepankan adalah proses hukum yang benar. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Santoso di Bogor. Telepon terakhir kita Pak Thomas dari Jakarta. Selamat pagi Pak Thomas. Mohon maaf Pak Max maksud kami. Pak Max dari Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Metro TV. Metro TV selalu menyuarakan penderitaan rakyat. Rakyat sekarang ini sangat menderita. Baik bidang kesejahteraan, bidang hukum, semua bidang. Ini penderitaan ini bukan baru sejak zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto, tapi dilanjutkan oleh zaman reformasi. Sekarang mestinya kepala negara melihat keadaan ini. Presiden sebagai kepala negara, sebagai pemimpin eksekutif, bertanggung jawab terhadap tegaknya hukum. Masa hukum bisa direkayasa? Apalagi lebih-lebih kepada Antasari. Antasari pejabat tinggi, pejabat negara. Bagaimana dengan rakyat kecil? Presiden harus bertanggung jawab ke soal ini. Karena ini adalah jelas-jelas rekayasa. Kalau Antasari bisa direkayasa, bagaimana kami yang rakyat kecil, yang menderita? Oleh karena itu, Presiden sebagai kepala negara yang membawahi penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan harus menegur jaksanya yang ngawur, yang sekarang sudah masuk penjara juga, yang jelas-jelas melanggar hukum. Ya. Sehingga saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Max. Banyak Pak Max dari Jakarta. Sudah ada 4 telepon. Bang Gores, nanti kita akan lanjutkan. Sesaat lagi, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.